ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai hadis 44. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik menceritakan tentang ibunya dan ayah tirinya. Ibunya bernama Ummu Sulaim, ayah tirinya bernama Abu Talha. Kana ibnun li Abi Talha yashtaki. Anaknya Abu Talha, biasa orang Arab menyebut ayahnya, menyebut ibunya dengan namanya, dan ini sopan, kebiasaan bangsa Arab. Kalau kita mungkin kurang sopan, karena sopan dan tidak sopan itu punya versi masing-masing. Di kita sopan, di Arab belum tentu sopan. Di Arab sopan, di Jawa belum tentu sopan. Tapi menceritakan, ya, bukan memanggil. Kalau memanggil tetap ayah, ibu. Anaknya Abu Talha sakit keras, masih kecil. Berarti adik Anas bin Malik, adik seibu beda ayah. Fakharaja Abu Talha, dalam keadaan anaknya sakit itu, Abu Talha keluar yang dimaksud safar. Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin sebulan. Faqabida as-sabi, ketika Abu Talha safar itu, anak tadi meninggal. Ya. Falamma raja'a Abu Talha qala, singkat cerita, ketika Abu Talha pulang, Abu Talha bertanya, ma fa'ala ibni, anak kita di mana? Ya, ditinggalkan dalam keadaan sakit, begitu pulang menanyakan keadaan anaknya, anak kita di mana? Dijawab dengan bohong oleh siapa? Ummu Sulaim, ibunya si anak, ibunya Anas bin Malik. Tapi tidak berdosa, bohongnya tidak berdosa. Apa istilahnya? Tauriyah. Qalat Ummu Sulaim wa hiya Ummu Sabi, ibunya si anak, huwa askanu makana, dia dalam keadaan yang paling tenang gitu. Belum pernah dia setenang sekarang ini. Ingin mengecoh suaminya biar dikira sembuh, padahal sudah meninggal tentu tenang. Mana ada orang meninggal tidak tenang? Diam tenang. Alhamdulillah, pada Allah, tentu Allah menghendaki ini, ya. Abu Talha tidak bertanya mana, enggak. Atau mungkin Ummu Sulaim lihai, faqarrabat ilaihi al-asha fata'asha, langsung disuguhi makan malam. Rupanya yang malam, ya, asya, datangnya malam ya Abu Talha, langsung disuguhi makan malam, dibikin sibuk, dibikin supaya tidak ingin melihat anaknya. Nah, ketika Abu Talha makan,
Ummu Sulaim ini diawasi terus oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ngawasin ya. Ummu Sulaim mandi berdandan ya, sampai Anas bin Malik mengatakan, aku belum pernah melihat ibuku berdandan secantik itu, gitu, untuk menarik hati Abu Thalha. Setelah Abu Thalha selesai makan malam, Ummu Sulaim menampilkan diri dalam keadaan yang sangat cantik, berdandan dan seterusnya. Tentu sebagai laki-laki yang sudah berhari-hari tidak bertemu dengan istrinya, maka tergugah syahwatnya. Singkat cerita, di malam itu mereka berdua jima ya. Rupanya itu yang diincar oleh Ummu Sulaim, karena Ummu Sulaim faham, tahu, alim bahwa saatnya ini untuk jima. Ini luar biasa ya. Coba wanita sekarang, anaknya meninggal, suaminya datang, langsung merengek, langsung menumpahkan kesedihan, langsung memeluk, langsung teriak histeris. Ummu Sulaim justru merahasiakan. Kenapa? Nanti kita lihat apa maksud Ummu Sulaim. Setelah selesai jima, falamma faragha qalat, Ummu Sulaim jujur berkata kepada suaminya Abu Thalha, warussabi, anak kita sudah dikubur, sudah meninggal. Kaget Abu Thalha. Falamma asbaha Abu Thalha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi harinya Abu Thalha mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan, aku baru tahu tadi malam kalau anakku meninggal. Langsung hal pertama yang ditanyakan oleh Rasulullah adalah apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Mendengar Abu Thalha mengadu kepada Nabi bahwa tadi malam aku baru tahu, sepulang safar aku baru tahu kalau anakku meninggal, langsung Rasul bertanya, a'arrastumul laila, apakah engkau dan istrimu tadi malam arus, maksudnya berjima? Gitu. Berarti ada apa-apanya ini. Kenapa nanya seperti itu? Berarti ada apa-apanya. Dijawab oleh Abu Thalha, na'am, iya, iya. Berarti Ummu Sulaim faham, tahu, berilmu sunnahnya berjima ketika kematian anak ya. Coba Ummu Sulaim langsung jujur, tentu Abu Thalha hilang syahwatnya, ya kan? Orang baru dengar anaknya meninggal, tentu hilang birahinya, hilang syahwatnya, tidak jima, tidak dapat ganti, maksudnya kan itu. Langsung Rasul mengatakan, Allahumma barik lahuma, barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkati malam kalian berdua tadi malam ya. Maksudnya jima kalian mendatangkan berkah, melahirkan anak sebagai ganti dari anak yang meninggal itu ya. Di riwayat lain lebih dahsyat lagi, Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Thalha setelah jima, ya Abu Thalha, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin
wahai suamiku Abu Talha, bagaimana pendapatmu jika ada orang menitipkan sesuatu kepada kita, lalu sesuatu itu bersama kita, kita cintai, kita banggakan, kita bahagia dengan dia, tiba-tiba diambil lagi, kita pertahankan apa kita lepas? Dijawab oleh Abu Talha, nggak boleh kita pertahankan, harus kita lepaskan, bukan milik kita, itu cuma titipan. Baru Anas Ummu Sulaim mengatakan, fahtasib ibnak, kalau begitu mintalah pahala kepada Allah karena anak kita sudah meninggal. Ya, luar biasa. Ummu Sulaim, awas, Ummu Sulaim ini bukan Aisyah ya, bukan Fatimah, bukan Khadijah, artinya jauh di bawah Aisyah, Khadijah, Fatimah, tapi begini luar biasa. Gimana Fatimah, gimana Khadijah? Inilah para sahabiyah. Fahamalat. Singkat cerita, Ummu Sulaim hamil dari jima malam itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai mungkin 9 bulan. Ummu Sulaim ikut safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut dalam rangka apa jihad, perang atau umrah ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yatrukuha turuqan. Seperti biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang safar, pulang kembali ke Madinah, tidak pernah tidak pernah pulang ke rumah dalam keadaan malam ya. Bikin kemah dulu. Kalau tidak salah pernah kita bahas waktu itu, agar memberikan kesempatan kepada para istri untuk menyiapkan diri menyambut suami-suami mereka, karena beberapa minggu, beberapa bulan ditinggal gitu ya. Fadarabahal maqam, tiba-tiba Ummu Sulaim mules, merasa akan melahirkan, kan panik ya, orang belum sampai rumah gitu. Maka terhalang, Abu Talha terhalang ya kan harus mengurus istrinya, tertinggal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sudah mulai melanjutkan perjalanan. Abu Talha sedih karena harus menemani istrinya melahirkan, tidak mungkin ditinggal ya kan. Disinilah Abu Talha berdoa, innaka la ta'lamu ya Rabb annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala. Ya Rabb, ya Allah, sungguh engkau tahu aku ingin sekali keluar dari Madinah bersama Nabi, pulang kembali ke Madinah bersama Nabi, tapi sekarang aku tidak bisa. Aku tertinggal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena harus menemani istriku melahirkan. Taqulu
Ummu Sulaim, ya Aba Talha ma ajidul ladzi kuntu ajid. Tiba-tiba Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talha, wahai suamiku, hilang mulesku. Apa yang aku dapati tadi hilang, nggak berasa lagi. Intolik fantolakna, mari kita lanjutkan perjalanan pulang ke Madinah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang dikehendaki Abu Talha dikabulkan oleh Allah, kembali ke Madinah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lama melahirkan. Ya. Fawaladat hulaman, melahirkan seorang bayi laki-laki, gulam. Qalat li ummi, begitu lahir, Ummu Sulaim memerintahkan akunya siapa? Anas bin Malik. Kan dari awal sampai akhir ini yang ceritakan Anas bin Malik. Ibuku Ummu Sulaim memerintahkan aku, ya Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taddu bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, jangan sampai ada yang menyusui bayi ini sebelum dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan para sahabat ketika panen, ketika punya anak dan seterusnya, ingin Rasulullah yang pertama kali, ya, sebelum bayi disusui, ingin terlebih dahulu ludah Nabi yang bercampur kurma masuk ke mulut bayi. Apa istilahnya? Tahnik. Barangkali ini satu sunnah yang mulai hilang dari kaum muslimin, mentahnik bayi. Jadi sebelum bayi itu kemasukan ASI, dimasukin kurma dulu yang sudah dikunyah oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh siapapun. Nah, ini oleh Rasulullah SAW. Nah, Anas diperintahkan oleh ibunya untuk membawa bayi ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya, ama'ahu syai', selain engkau bawa bayi, engkau bawa apa? Nabi tahu. Gitu. Dijawab, iya, rutop. Selain aku membawa bayi, aku membawa rutop kurma yang sudah tamer, ya, rutop masih muda, ya, tamer yang masih yang sudah matang, diambil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikunyah. Kemudian Nabi mengambil ludah beliau yang tercampur dengan kurma itu, lalu dioleskan ke bibir, ke mulut bayi. Ini summa hannakahu, Nabi mentahnik bayi itu, wasammahu Abdullah. Lalu Nabi memberikan nama kepada bayi itu Abdullah. Dan antum tahu Abdullah ini di kemudian hari punya apa? Abdullah ini di kemudian hari punya anak 9. Punya anak 9. Faro'aitu ini saksinya seorang laki-laki Ansor. Tentu mungkin Ummu Sulaim sudah meninggal, Abu Talha sudah meninggal. Ini ada seorang laki-laki Ansor mengatakan, faro'aitu tis'ata auladin, aku melihat ada 9 anak kakak beradik. 9 kakak beradik.
kulluhum qad qara'ul Qur'an, semuanya qura, semuanya faham Al-Quran, hafal Al-Quran, tahu tafsir Al-Quran. Yakni min auladi Abdillah al-Maulud, kesembilan anak itu adalah anaknya si Abdullah, persis seperti yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Apa? Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Anak mati tentu musibah sangat besar. Berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpaku ini, dan gantilah yang lebih baik. Ya, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku ini, dan gantilah yang lebih baik. Yang satu meninggalkan tentu ya boro-boro hafal Al-Quran, ahli Al-Quran, masih bayi sudah meninggal. Nah, diganti sembilannya qara'ul Quran, hafal Al-Quran, faham Al-Quran, tahu tafsir Al-Quran. Apakah Abu Talha dan Ummu Sulaim dapat kebaikannya? Dapat. Kenapa? Loh, kan bukan anak, itu cucu. Iya, cucu dapat, cicit dapat, anaknya cicit dapat, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus ke bawah. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.